Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Kali ini kita coba jalan-jalan ke negara Swiss, tepatnya ke kota Genève atau Geneva. Kalau kita bicara kota Geneva, saya yakin terlintas pertama kali di benak kalian adalah sebuah kota di negara Swiss yang terkenal sebagai pusat dari berbagai organisasi dunia, antara lain seperti markas besar dari PBB dan juga Palang Merah Internasional. Selain itu, kota Genève menawarkan keindahan kotanya yang luar biasa, terutama pada Danau Genève-nya yang sangat mempesona. Dengan latar belakang pegunungan Mont Blanc, berikut gedung-gedung bersejarah, taman-taman yang hijau, dan tentunya menawarkan lokasi-lokasi yang nyaman untuk berbelanja dan juga kulineran. Nah, mari sekarang saya ajak kalian jalan-jalan ke kota Genève. Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dengan Prabu jalan-jalan terus di kota-kota berikutnya. Sekarang kita langsung menuju ke kota Genève. สวัสดีครับสบายดีไหมครับ كيف حالكم طارق إنشبسل السلام عليكم نجسا Gámar Csabat, Rogor Zandevit. ما نسمع Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! konnichiwa minasan Ciao, come stai? Prego. merhaba nasılsın Comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Kota Genève. Sebelum kita jalan-jalan di kota ini, mari saya ajak kalian untuk mengenal peta wilayah dan populasi di negara Swiss dan juga kota Genève. Terlihat di peta, negara Swiss berbatasan dengan negara Italia di sisi selatan, dengan negara Prancis di sisi barat, lalu dengan negara Jerman di sisi utara, serta negara Austria dan Liechtenstein di sisi timur. Sedangkan kota Genève terletak di sisi barat dari negara Swiss, di mana Danau Genève mengalir ke Sungai Rhône yang menuju ke wilayah negara Prancis. Untuk populasi, negara Swiss memiliki populasi sebesar 8.570.146 jiwa menurut sensus di tahun 2019. Sedangkan populasi di kota Genève saat ini adalah sebesar 203.951.000 jiwa menurut sensus di tahun 2019. Dan untuk luas negara Swiss adalah 41.285 km persegi. Sedangkan luas kota Genève adalah 15,93 km persegi. Nah teman-teman, demikian informasi mengenai peta wilayah dan populasi di negara Swiss dan juga kota Genève. Sekarang saya ajak kalian untuk mengenal fakta menarik dari keduanya. Negara Swiss disebut juga dengan Konfederasi Swiss, atau resminya disebut dengan Confederatio Helvetica di dalam bahasa Latin. Adalah sebuah negara federal yang memiliki 26 negara anggota atau yang dikenal dengan istilah kanton. Yang ibu kotanya adalah Bern. Berdasarkan letak geografis, Swiss berada di antara beberapa negara tetangga. Maka tidak heran warganya dapat berbicara lebih dari satu bahasa. Negara ini memiliki 4 bahasa nasional. Contohnya dalam penulisan nama negara Swiss sendiri dituliskan secara resmi ke dalam bahasa-bahasa berikut ini. Schweiz, Suisse, Svizzera. Svizzera. Untuk diketahui, bahasa Roman telah diakui sebagai bahasa nasional Swiss sejak tahun 1938. Bahasa ini adalah turunan dari bahasa Latin umum dari masa Kekaisaran Romawi. Sejarah Konfederasi Swiss berasal dari lahirnya Piagam Federal yang ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 1291, di mana dianggap sebagai dokumen resmi awal pendirian Konfederasi Swiss yang disetujui di antara komunitas pedesaan di lembah Alpen Tengah, yaitu Uri, Schwyz, dan Unterwalden. Hari ini setiap tanggal 1 Agustus, warga negara Swiss merayakannya sebagai hari kemerdekaan. Sekarang mari saya ajak kalian untuk mengenal fakta menarik dari kota Genève yang menjadi kota terpadat kedua di Swiss setelah kota Zurich. Kota Genève adalah kota global, pusat keuangan, pusat diplomasi dunia, serta pusat organisasi internasional seperti markas besar dari PBB dan Palang Merah Internasional. Disinilah Konvensi Genève ditandatangani yang membahas tentang perlakuan dan perlindungan terhadap non-kombatan masa perang dan tahanan perang. Pada tahun 2017, kota Genève diperingkatkan sebagai pusat keuangan terpenting ke-15 di dunia oleh Indeks Pusat Keuangan Global dan di peringkat kelima di benua Eropa di belakang kota London, Zurich, Frankfurt, dan Luxembourg. Pada tahun 2019, kota Genève berada di antara 10 kota yang paling layak huni di dunia oleh Mercer, sebuah firma konsultasi sumber daya manusia dan jasa keuangan terkait,
bersama dengan kota Zurich dan Basel. Selain itu, Mercer juga mendapatkan kota Genève sebagai kota termahal ke-13 di dunia. Nah teman-teman, demikian informasi mengenai fakta menarik dari negara Swiss dan juga kota Genève. Sekarang tiba saatnya kita jalan-jalan di kota Genève. Objek pertamanya adalah Danau Genève. Danau Genève adalah danau terbesar di negara Swiss dan salah satu danau air tawar terbesar di Eropa. Wilayahnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu di bagian utara merupakan wilayah Swiss, sedangkan di bagian selatan merupakan wilayah Prancis yang dinamai dengan Lac Léman. Meskipun sebagian besar wilayah di tepi danau berpenduduk, namun pemukiman perkotaannya relatif kecil. Sebagian besar pemukiman perkotaan berada di pantai utara wilayah Swiss, seperti kota Genève, Lausanne, dan Montreux. Sedangkan pantai selatan Prancis lebih sedikit kotanya, satunya yang terbesar adalah kota Thonon-Libang. Danau Genève berbentuk bulan sabit, di pantai utara panjangnya mencapai 95 km, sedangkan di pantai selatan mencapai 72 km. Danau ini terbentuk oleh gletser dengan kedalaman rata-rata sekitar 154,4 meter. Dan untuk titik terdalam berada di antara kota Lausanne dan kota Evian, yaitu 310 meter, dan juga merupakan titik yang terlebar yaitu sejauh 14 km. Di danau ini banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan, seperti berjalan kaki atau jogging di tepi danau, berenang, dan yang paling seru berlayar di danau ini yang dimulai dari dermaga Genève Mont Blanc. Pemandangan alamnya sangat spektakuler dengan pegunungan Alpen sebagai latar belakangnya dan juga kota-kota kecil di sepanjang danau. Berikutnya, saya ajak kalian melihat sebuah objek menjadi salah satu landmark dari kota Genève, yaitu Jet d'eau atau waterjet yang berada di Danau Genève. Landmark ini telah ditampilkan di situs resmi website pariwisata kota Genève yang menjadi logo resmi pada pertandingan penyisian grup di Piala Euro UEFA 2008 yang diselenggarakan di kota ini. Waterjet ini dipasang pertama kali pada tahun 1886 dengan tujuan untuk mengontrol dan melepaskan tekanan berlebih dari pembangkit listrik tenaga air di La Coulufronia yang berada di hilir tidak jauh dari kota Genève. Pada tahun 1891, Jet d'eau dipindahkan ke lokasi saat ini untuk merayakan Festival Senam Federal dan peringatan 600 tahun Konfederasi Swiss. Dan ketika dioperasikan untuk pertama kalinya, tinggi maksimumnya mencapai 90 meter. Sejak tahun 2003, air mancur ini telah beroperasi sepanjang tahun, kecuali jika terjadi cuaca beku atau angin yang sangat kencang. Dan hari ini, Jet d'eau telah menjadi simbol kekuatan, ambisi, dan vitalitas kota Genève dan juga negara Swiss. Sedangkan daya mesinnya semakin besar yang dapat memompa 500 liter air per detik, di mana air mancurnya dapat mencapai ketinggian hingga 140 meter. Dari Jet d'eau, saya ajak kalian jalan kaki menuju ke sebuah taman yang berada di tepian Danau Genève yang sangat indah. Namanya Jardin Anglais atau Taman Inggris. Taman ini berada di area seluas 25.000 meter persegi yang dibangun pada tahun 1854 dengan model landscape-nya bergaya Inggris. Di taman ini terdapat beberapa patung, monumen nasional, beberapa pavilion, air mancur, dan juga jam bunganya yang sangat terkenal di dunia. So, acara bebas sejenak di taman ini untuk menikmati suasana sambil berfoto-foto. Selanjutnya, kembali saya ajak kalian berjalan kaki dengan menyusuri jembatan yang dinamai Pont du Mont Blanc sambil menikmati keindahan danau dan kota Genève hingga tiba di kawasan Quai du Mont Blanc. Quai du Mont Blanc membentang sekitar 550 meter ke arah timur laut, mulai dari Hotel Ritz-Carlton de la Paix hingga ke Port Wilson, di mana dari sini apabila cuaca cerah akan terlihat dengan jelas pemandangan dari rangkaian pegunungan Mont Blanc yang sangat indah. Nah, saat kita tiba di Hotel Beau Rivage, di seberangnya terdapat sebuah taman yang merupakan lokasi yang terbaik untuk menikmati keindahan air mancur Jet d'eau. Untuk diketahui, di sekitar kawasan ini pernah terjadi sebuah peristiwa besar
ketika Permaisuri Elizabeth dari Austria, istri Kaisar Franz Joseph I, dibunuh oleh seorang anarkis asal Italia yang bernama Luigi Lucchini pada tanggal 10 September tahun 1898. Dan untuk mengenang peristiwa ini, dibangunlah monumen untuk sang permaisuri. Selanjutnya kita jalan terus hingga tiba di sebuah dermaga, namanya Bank di Paki. Inilah satu lokasi terfavorit bagi para turis untuk berenang di Danau Genève atau berjemur menikmati sinar matahari. Selain menjadi lokasi favorit untuk berenang dan berjemur, lokasi ini juga merupakan tempat diadakannya cultural event selama di musim panas. Objek selanjutnya saya ajak kalian untuk mengunjungi Palais des Nations atau Palace of Nations yang merupakan markas besar PBB di benua Eropa selain markas besar PBB yang ada di New York. Gedungnya dibangun di antara tahun 1929 hingga tahun 1938 sebagai markas besar dari Liga Bangsa-Bangsa. Setelah Liga Bangsa-Bangsa berakhir, gedung ini difungsikan sebagai markas besar PBB sejak tahun 1946. Terlihat di depan gedung ini terdapat sebuah monumen unik, yaitu sebuah kursi berukuran besar berwarna merah dengan satu kakinya yang patah, namanya broken chair. Monumen ini dibuat oleh seniman asal Swiss, yaitu Daniel Berset, yang terbuat dari 5,5 ton kayu dan tingginya mencapai 12 meter. Idenya berasal dari seorang tokoh yang bernama Paul Vermeulen. Beliau adalah salah satu pendiri dan direktur dari Handicap International Swiss. Monumen ini didirikan pada tanggal 18 Agustus 1997 dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan sebanyak mungkin dari negara-negara di dalam acara Perjanjian Ottawa yang diadakan pada bulan Desember 1997 tentang pelarangan penggunaan ranjau darat dan bom klaster. Sedangkan di seberangnya terlihat berjajar bendera-bendera dari negara anggota PBB dan juga gedung Palais des Nations. Saat memasuki bangunan ini, kita akan didampingi oleh pembantu setempat yang akan menjelaskan kita tentang fungsi ruangan dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di sini, dan juga melihat berbagai karya seni dan interior yang disumbangkan oleh negara-negara anggota di seluruh dunia. Untuk ruangan assembly hall-nya memiliki kapasitas lebih dari 2.000 tempat duduk yang biasanya digunakan untuk pertemuan besar seperti World Health Assembly. Dari lobi terlihat pemandangan penggunaan Alpan yang sangat indah. Terdapat dua pintu perunggu berlapis emas di ujungnya yang dibawa kembali dari Italia oleh Napoleon Bonaparte dan dipersembahkan kepada Liga Bangsa-Bangsa oleh Georges Clemenceau, Perdana Menteri Prancis pada periode 1906 hingga tahun 1909 dan 1917 hingga tahun 1920. Lalu di ruang Council Chamber terdapat lukisan pada dinding dan langit-langitnya yang berwarna sepia keemasan. Hasil karya seorang mulai asal Spanyol yaitu Josep Maria Sert pada tahun 1936. Sebagai hadiah dari negara Spanyol yang menampilkan tema tentang kemajuan teknis, sosial, medis, dan perdamaian dunia. Kemudian di ruang lainnya yaitu Antechamber terdapat 3 relief karya Eric Grill yang terinspirasi oleh maestro Michelangelo. Ada juga perpustakaan yang berisikan lebih dari 1 juta item cetak, jurnal, dan buku elektronik. Setelah dari Palais des Nations, kita lanjutkan lagi perjalanan kita dengan menuju ke lokasi berikutnya yaitu Patek Philippe Museum. Museum ini adalah museum swasta yang elegan dan bergengsi, di mana kita akan diajak untuk mengenal peta sejarah pembuatan jam tangan mewah yang dimulai dari abad ke-16 hingga saat ini. Patek Philippe sendiri merupakan salah satu merek jam terkemuka di dunia yang dirintis oleh Anthony Patek. Beliau adalah seorang pembuat jam asal Polandia yang menetap di Swiss pada tahun 1834. Pada tanggal 1 Mei 1839, Anthony Patek bersama rekannya, František Čapek, yang juga merupakan imigran Polandia, mereka mendirikan perusahaan jam tangan pertama, yaitu Patek Čapek & Co. Kemudian di dalam perkembangannya, pada tahun 1844, Anthony Patek berkenalan dengan Adrian Philippe, penemu mekanisme jam tangan. Lalu Anthony Patek mulai bekerja sama dengannya dan mendapatkan Adrian Philippe sebagai kepala pembuat jam. Nama perusahaan pun diubah menjadi Patek Philippe & Co. Di lantai dasar merupakan bengkel pembuatan jam tangan.
dan juga ada sebuah bioskop kecil yang akan menjelaskan kita tentang perjalanan sejarah perusahaan ini, seperti bagaimana Anthony Patek dan Adrian Philip bertemu. Lalu evolusi dari sebuah jam yang awalnya penuh dengan ornamen religius dan dikhususkan hanya untuk kaum pria. Kemudian desainnya menjadi lebih elegan dan mewah, dan akhirnya jam tangan juga mulai digunakan oleh kaum wanita. Di lantai 2 kita akan dikenalkan sejarah pabrik Patek Philippe, mulai dari abad ke-18 hingga abad ke-21 dan juga berbagai ragam jenis jamnya. Sedangkan di lantai 3 kita akan menemukan perpustakaan dengan koleksi-koleksinya, antara lain buku-buku tentang fisika dan mekanika jam, surat-surat pribadi Patek Philippe, meja kayu, serta mesin dan peralatan untuk memproduksi jam. Untuk diketahui, semua jam-jam yang dihasilkan diproduksi secara manual. Setelah selesai kunjungan di Museum Patek Philippe, sekarang saja kalian berjalan kaki ke Plang Pele. Inilah kawasan pasar petani terbesar dan juga pasar loak di kota Genève. Di pasar ini beberapa kali dalam setahun biasanya akan diadakan acara budaya dan hiburan seperti sirkus atau roller coaster. Dan di lokasi ini juga menjadi titik pertemuan populer bagi kaum muda-mudi di malam hari, serta arena bermain skateboard. Di sini kita bisa menemukan berbagai kios yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, berbagai macam rempah-rempah, keju, selai, madu, jamur, dan lain-lain yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Untuk di pasar luaknya terdapat sejumlah kios yang menjual barang-barang antik, furniture, kerajinan tangan, buku, perhiasan, peralatan rumah tangga, pakaian, dan lain-lain. Selain itu terdapat juga kios-kios yang menjajakan jajanan internasional, mulai dari jajanan berasal dari Peru, Spanyol, Meksiko hingga Maroko, dan juga ada Starbucks dan McDonald's. So teman-teman, silakan menikmati acara bebas di sini untuk berbelanja dan tentunya kulineran. Objek berikutnya saya ajak kalian untuk mengunjungi Saint-Pierre Katedral yang berada di pusat kota Genève. Katedral ini dibangun di antara tahun 1160 hingga tahun 1252 di atas situs dari Basilika yang berasal dari abad ke-6. Katedral ini sempat dibangun kembali beberapa kali dan yang terakhir dilakukan pada abad ke-18. Pada tahun 1357, sebuah kapel yang dinamai Chapelle di Maccabi ditambahkan ke bangunan aslinya. Dan pada tahun 1752, sebuah serambi ditambahkan pada fasad bagian barat. Pada tahun 1535, di masa reformasi, bagian interior katedral ini banyak mengalami pembongkaran, di mana para penduduk setempat menghancurkan altar di dalam katedral, sebuah patung dan juga sebagian besar lukisan-lukisan yang ada. Untunglah beberapa lukisan di puncak pilar dan kaca patrinya masih dipertahankan. Di katedral inilah John Calvin, salah satu pemimpin reformasi gereja Protestan, sering memberikan khotbah di sini antara tahun 1536 hingga tahun 1564. Bahkan masih tersimpan dengan baik sebuah kursi kayu yang biasanya digunakan oleh John Calvin saat memberikan khotbah. Katedral bergaya gotik ini memiliki panjang 64 meter dengan interiornya yang tua, luas dan agak polos dengan sorotan lampu gantung yang tampak seperti lilin. Terdapat juga beberapa kapel dan pada lorong sampingnya ada blok batu besar berupa batu nisan dari para pejabat gereja yang berasal dari abad ke-15 dan ke-16, serta satu buah organ pipa besar yang berada di atas pintu masuk. Nah teman-teman, silakan menikmati suasana katedral ini sejenak, dan bagi yang ingin berdoa pribadi, saya persilakan.
Dan tibalah kita di puncak acara tour selama di kota Genève. Saya ajak kalian berbelanja dan kulineran di alun-alun kota Genève, Place du Bois de Fort, yang telah menjadi pasar utama sejak abad ke-9. Di alun-alun ini terdapat air mancur yang berasal dari abad ke-18. Kemudian juga terdapat Palais de Justice yang menjadi tempat pengadilan hukum sejak tahun 1860. Lalu ada Maison Tafel, sebuah rumah pribadi tertua di kota Genève yang berasal dari abad ke-14. Dan tentunya banyak sekali terdapat restoran dan kafe. Untuk berbelanja, kita bisa berjalan kaki hanya beberapa ratus meter ke arah utara menuju Jardin Anglais. Di sini banyak terdapat toko-toko fashion terkenal seperti H&M, Zara, Gucci, Louis Vuitton, Hermes, dan lain-lain. Dan juga terdapat banyak toko-toko jam tangan mewah. Demikian teman-teman jalan-jalan seru kita di kota Genève. Dan sekarang ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan sehubungan perjalanan kita ke negara ini. Pertama, kita bicara visa. Seperti penjelasan saya di awal, negara Swiss berpartisipasi di wilayah Schengen. So, untuk mengunjungi negara ini, kalian memerlukan visa Schengen. Kalian tinggal unduh form aplikasi di website salah satu negara anggota visa Schengen. Proses visa Schengen kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 14 hari kerja. Berikutnya kita bicara iklim dan cuaca. Negara Swiss memiliki iklim sedang dengan musim panas yang umumnya nyaman. Tidak terlalu panas dengan tingkat kelembapan yang secara umum rendah. Namun terkadang bisa turun hujan. Di musim dingin suhunya lumayan dingin dan turun salju. Suhu rata-rata tahunan berkisar antara 9 derajat Celcius hingga 10 derajat Celcius. Suhu tinggi rata-rata di musim panas berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius. Suhu rendah rata-rata di musim dingin berkisar antara 3 derajat hingga minus 7 derajat Celcius. Berikutnya adalah mata uang. Negara Swiss menggunakan mata uangnya yang disebut dengan Swiss franc dengan kodenya CHF. 1 Swiss franc hari ini setara dengan 15.716 rupiah. Namun teman-teman, rate ini bersifat tentatif dan fluktuatif. Kalian mesti mengeceknya kembali menjelang hari keberangkatan. Demikian teman-teman, akhir perjalanan kita di kota Genève. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang penasaran, kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silahkan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.